Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 394. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sungguh formalitas. Dantai Xuanzong berkata pada dirinya sendiri dan menatap Yuan Fengjun. Yuan Fengjun mengerti dan pura-pura marah, diam untuk tetua penegak hukum. Mengerti, bisakah kamu lebih pendiam? Murid-murid perempuan mendengar pidato itu dan menjadi tenang. Di hati mereka, Tan Yun benar-benar luar biasa. Jauh lebih baik daripada pangeran tampan yang diasumsikan di hati mereka. Saat ini, Tan Yun, yang tidak tahu apa yang terjadi di luar, telah melewati hutan kayu mati sejauh ribuan mil, hanya 10 kaki dari tepi hutan. Tan Yun menguraikan jejak penghinaan di sudut mulutnya, dan kemudian mengambil langkah surgawi Hong Meng dan melangkah keluar dari hutan kayu mati. Kemudian, pemandangan di depannya berubah dan mendapati dirinya berada di alun-alun Tiangong. Di belakangnya adalah guntur ajaib 36 hari yang membunuh formasi suci yang diatur oleh 360 basis susunan. Haha, ahaha, di lantai batu giok, Dantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak. Dan Taiyu dan 22 leluhur penegak hukum juga tertawa gembira. Lebih dari 7 juta murid di alun-alun Tiangong tidak dapat menahan perasaan mereka yang melonjak sama sekali. Kebanyakan dari mereka menari dan bersorak. Ya Tuhan, apakah patriark muda itu benar-benar master arai suci? Jika demikian, bukankah dia hampir berada di puncak daratan hukuman surgawi? Omong kosong, apa lagi? Karena patriark muda bisa berjalan melalui barisan ini, dia secara alami adalah master formasi suci dari tingkat suci. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang menyembah terlalu sedikit patriark. Para murid menatap mata Tan Yun, penuh dengan pemujaan. Banjir tawa tidak diragukan lagi merupakan aib besar bagi Situ Uji. Di telinganya, kata-kata Tan Yun, saya akan memberi Anda pelajaran gratis hari ini untuk memberitahu Anda apa namanya mengajari orang lain cara membuat kapak, terus-menerus diaduk. Situ Uji masih sedikit bingung. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara gemetar, kamu sama sekali bukan manusia. Tan Yun melirik Situ Uji, lalu menatap 7 leluhur besar lainnya dan berkata dengan lemah, siapa lagi yang ingin menilai patriark muda? Turunlah untuk menilaimu. Pada saat ini, Zhong Libo, leluhur tertua dari divisi instrumen, menyipitkan mata ke arah Tan Yun dan berkata, bawahan telah menyempurnakan pedang terbang 500 tahun yang lalu. Selama patriark kecil dapat mengetahui tingkat pedang terbang, dari bahan apa itu dimurnikan, dan cacat apa yang ada dalam proses pemurnian, jika patriark benar patriark menang. Kemudian Zhong Libo tersenyum. Dia sombong bahwa selanjutnya, mungkin seseorang dapat melihat tingkat pedang terbang, tetapi dia sombong bahwa tidak ada yang tahu bahan untuk menyempurnakan pedang terbang. Karena pada awalnya, setelah dia mendapatkan bahan pemurnian, dia memeriksa buku-buku kuno dan mempelajari nama bahan pemurnian. Adapun cacat dalam proses pemurnian, dia adalah master instrumen suci tingkat tinggi. Dia tidak bisa menghindari mereka. Bahkan sekarang, dia tidak tahu persis apa yang salah ketika dia memperbaiki pedang terbang ini. Belum lagi Tan Yun. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Tan Yun bukan hanya master suci alkimia tingkat tinggi dan master arai suci, tetapi juga master artefak suci. Alasan mengapa dia berbicara tentang suci level suci adalah karena hanya master suci level suci yang dapat melihat sekilas tingkat pedang terbang yang akan dia ambil dan cacat dalam proses pemurnian. Namun, bahkan jika Tan Yun adalah orang suci tingkat suci, dia mungkin tidak mengenali bahan untuk menyempurnakan pedang terbang. Oke, kata Tan Yun sambil tersenyum, keluarkan pedangnya. Wah! Ketika Zhong Libo membuka mulutnya, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, menembus kehampaan, dan menjadi pedang terbang hitam di kepala Tan Yun. Tiba-tiba, napas kematian yang kuat dilepaskan dan menyelimuti Tan Yun. Pada saat yang sama,
Ada napas langit dan bumi yang membeku, yang menyebar dari pedang terbang. Dalam sekejap, kepingan salju melayang di langit yang luas. Lebih dari 7 juta murid di alun-alun Tiangong merasakan dingin yang menyengat, seperti berada di gua es. Mundur, bagus dan dingin. Mundur, aku mati beku. Untuk sesaat, puluhan ribu murid di dekat Tan Yun memiliki embun beku di alis dan rambut mereka. Bajingan kecil ini tidak takut dengan dinginnya pedang suciku. Alis Zhong Libo bergetar di atas batu giok di lantai atas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa pedang sucinya tergantung di atas kepala Tan Yun, cukup untuk membuat Tan Yun lari dengan panik, tapi dia tidak memikirkannya. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya tidak merasakan dingin sama sekali. Tan Yun tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Zhong Libo, bisakah kamu membiarkan roh pedang sucimu bekerja sama dengan patriark kecil ini dan terbang ke tanganku? Zhong Libo mencibir dan berkata, pemimpin muda, pedang ini sangat dingin. Bawahan saya khawatir bahwa begitu pedang terbang jatuh ke tangan Anda, hawa dingin akan menghancurkan meridian Anda dan membuat Anda tidak berguna. Tidak masalah jika Anda ditinggalkan, pemimpin muda. Ketika saatnya tiba, pemimpin akan menyalahkan Anda. Bawahan saya tidak mampu membelinya. Tan Yun mendengarkan kata-kata Zhong Libo. Kata-katanya selanjutnya membuat wajah Zhong Libo menjadi hijau karena marah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak bisa melukai patriark kecil dengan pedangmu yang patah. Bagus bagus bagus. Zhong Libo mengucapkan 3 kata bagus. Tangan kanannya melambai di udara. Segera, pedang terbang hitam di salju tebal terbang dengan mantap ke Tan Yun. Dalam kepingan salju yang berterbangan, Tan Yun berdiri dengan bangga dan terlihat masih tenang. Zhong Libo tercengang lagi dan lagi. Tanpa diduga, Tan Yun sangat tahan dingin. Jutaan murid di alun-alun Tiangong, meskipun menggigil kedinginan, masih menatap Tan Yun. Apakah ini hooligan sialan atau orang suci? Feng Qingcheng di kursi di lantai bawah menatap Tan Yun tanpa sadar dan berpikir, berapa banyak rahasia dan cara yang tidak diketahui yang dimiliki hooligan ini. Patriark muda, aku akan memberimu 1 jam untuk menonton pedang ini. Waktu sudah cukup, kata Zhong Libo. Zhong Libo, apakah kamu bercanda? Pedang patah ini layak ditonton selama 1 jam, kata Tan Yun. Dia melambaikan pedang di tangan kanannya dan melemparkan pedang terbang itu ke dalam cahaya hitam. Dia sangat marah sehingga Zhong Libo tersipu. Zhong Libo mengulurkan tangan kanannya, meraih pedang terbang dan berkata dengan suara yang dalam, patriark kecil itu, sebaiknya kamu membicarakannya. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun membawa tangan kirinya dan berkata, pedang terbangmu adalah senjata suci kelas atas, tetapi itu adalah senjata yang cacat. Mendengar pidato itu, Zhong Libo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dan matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa. Semua leluhur, termasuk Dan Taeyu dan putranya, terkejut. Karena barusan mereka tidak melihat tingkat pedang terbang hitam. Tapi dari ekspresi dan perilaku Zhong Libo, mereka menyimpulkan bahwa Tan Yun benar. Memang, mata Zhong Libo menatap Tan Yun, sedikit berubah, dan menunjukkan sentuhan harapan. Patriark muda, kamu benar. Pedang terbang yang disempurnakan oleh bawahannya memang cacat di antara senjata suci kelas atas. Patriark muda, lanjutkan dengan mengatakan cacat dalam proses pemurnian. Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum dalam diam. Saya berkata Zhong Libo, Anda tidak tahu cacatnya. Bagaimana Anda menilai patriark kecil itu? Apakah kamu berpura-pura bodoh, atau kamu benar-benar bodoh? Zhong Libo, jika Anda ingin patriark kecil memberi Anda beberapa nasihat, patriark kecil ini mungkin mengabaikan masa lalu dan memberitahu Anda cacat dalam pemurnian. Tan Yun memandang Zhong Libo sambil tersenyum, tetapi jika Anda menggunakan penilaian untuk menutupi ketidaktahuan Anda dan menggunakan konten yang tidak Anda ketahui untuk menilai patriark kecil itu benar-benar membenci Anda. Wajah tua Zhong Libo panas dan kering, dan dia merasa malu. Namun, dia sangat ingin mengetahui kekurangan dan kekurangan dari pemurnian pedang terbang ini. Orang tua harus menanggung penghinaan dan mencari tahu di mana cacatnya. Zhong Libo berkata diam-diam. Kemudian,
Menatap Tan Yun, dia berkata, "Ya, bawahan saya benar-benar tidak tahu di mana cacatnya. Namun, selama Tuan Kecil mengatakannya, bawahan akan menilai kebenaran dari apa yang Tuan Kecil katakan." "Yah, aku tidak peduli dengan masa lalu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu hari ini." Tan Yun melirik Zhong Libo. Kata-kata berikutnya bukanlah cacat melainkan penghinaan yang parah bagi Zhong Libo. Dalam perhatian orang banyak, Tan Yun tampak tenang, dan kata-katanya tajam dan akurat. "Kamu bisa mendengar dengan jelas. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Pertama-tama, ada 6 jenis benda luar angkasa di benua Tianjing, yang disebut 6 meteorit. Mereka adalah batu jinjin luar bumi, besi meteorit dingin luar bumi, besi meteorit hitam luar angkasa, besi meteorit hitam luar bumi, besi meteorit ungu luar bumi, dan besi tiang guntur luar bumi. Di atas 6 hal di luar langit, ada juga hal langka yang datang ke dunia, yang merupakan bahan pemurnian yang kamu gunakan saat menyempurnakan pedang ini, besi penyihir dingin misterius di luar langit." Mendengar pidato itu, Zhong Libo terkejut. Dia berkonsultasi dengan buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya untuk mengetahuinya, tetapi Tan Yun melihatnya sekilas. Tan Yun melanjutkan, "Besi penyihir dingin misterius yang meteorik ini adalah benda yang sangat dingin, dan mengandung kekuatan kematian yang unik di dalam penyihir. Menurut catatan klasik, besi ini disembunyikan di api penyucian Singhe. Ini adalah hal biasa di 9 surga. Dunia peri, tetapi itu adalah harta langka bagi banyak biksu di dunia fana." Semua orang mendengar pidato itu dengan penuh minat. Tapi, Tan Yun berkata, "Besi penyihir dingin misterius yang meteorik sangat sulit bagi kita dan sulit untuk disempurnakan. Pertama-tama, saat memurnikan, kamu harus memiliki api atribut es yang kuat untuk menahan dan membekukan setrika dan mencegah udara dingin di setrika agar tidak bocor. Setelah bocor, bahkan jika kamu berhasil memperbaiki pedang terbang, kekuatan pedang terbang akan sangat berkurang." Tapi Zhong Libo tidak mengerti sama sekali. Akibatnya, dingin di setrika habis. Saat ini, dinginnya kurang dari 1% dari besi asli. "Aku tidak perlu memikirkannya. Kamu berpura-pura pintar dan menggunakan atribut apimu untuk menggunakan api asli untuk membakar besi ini. Ketika kamu membakarnya sampai kamu pikir kamu bisa mengendalikan besi ini, kamu bisa mulai memperbaikinya." Mendengar ini, Zhong Libo basah kuyup. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun menebak pikirannya dengan sangat jelas saat itu. Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Kedua, Zhong Libo, atribut api Anda, kekuatan api sejati, terlalu lemah di depan setrika. Anda tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengekstraksi lebih dari 100 jenis kotoran di dalam setrika. Tentu saja, meskipun dapat dinilai dari tubuh pedang bahwa Anda cukup terampil dalam menyempurnakan pedang ini, Anda ragu-ragu ketika memperbaiki jutaan pola senjata di tubuh pedang. Alasan di atas sudah cukup untuk menyebabkan pedang terbang yang kamu haluskan menjadi lebih rendah di antara senjata suci teratas. Tentu saja, ada banyak hal lain. Misalnya, tingkat produk tungku yang Anda gunakan saat pemurnian sedikit rendah. Misalnya, ketika Anda menyempurnakan pedang terbang, Anda terlalu malu-malu di tahap awal, yang membuat suhu api sedikit tidak stabil, dan suhu api masih sedikit rendah." Mendengar ini, Zhong Libo teralihkan dan berseru, "Bagaimana kamu? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tidak hanya memberitahu saya proses perubahan suhu api ketika saya pemurnian, tetapi juga mengetahui psikologi saya saat itu?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Semua jawabannya ada di pedang terbang. Sayang sekali kamu tidak bisa memahaminya. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memperbaiki peralatan suci kelas atas. Dalam analisis terakhir, kamu tidak dapat dianggap sebagai master peralatan suci tingkat tinggi." Setelah Tan Yun selesai, seluruh penonton terdiam. "Pemimpin muda, kamu menang." Zhong Libo berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun bawahan membencimu, bawahan mengagumimu." Orang-orang juga melihat ke arah Tan Yun dan menunggu dia menjawab. "Kamu dapat berpikir bahwa tuan kecil ini adalah master peralatan suci tingkat tinggi. Tentu saja, kamu juga dapat berpikir bahwa tuan kecil adalah master peralatan suci tingkat tinggi." Tan Yun tersenyum di sudut mulutnya, "Singkatnya,
Keahlianmu dalam alat pemurnian masih muda dan menyedihkan di depan tuan kecil ini. Zhongli sangat marah sehingga dia tersipu dan mengepalkan tinjunya. Sebaliknya, Zhongli Yuxin di antara para murid memunculkan gelombang mengerikan di dalam hatinya. Paman Bo adalah orang tertinggi dalam keterampilan memperbaiki peralatan di keluarga Zhongli saya, tetapi dia juga dikalahkan oleh Tan Yun. Haha, dan Taiyu menangis. Dia melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan, apakah Anda melihat roh di surga? Yuner bukan hanya master suci alkimia tingkat tinggi, tetapi juga master arai suci dan master artefak suci. 8 leluhur besar dari 8 divisi, serta lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, menatap Tan Yun, dan mata mereka mengungkapkan warna ketakutan dari jiwa. Mereka tidak takut pada kekuatan Tan Yun, tetapi pada kemampuan Tan Yun. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mudanya Tan Yun bisa menjadi master suci alkimia tingkat tinggi, tetapi juga master arai suci dan master artefak suci pada saat yang sama. Di antara lebih dari 7 juta murid, selain beberapa keturunan dari 8 leluhur divisi Feng Qingcheng, seluruh orang memandang Tan Yun yang menggertaknya. Dia sangat kuat. Dia menundukkan kepalanya dan tidak tahu harus berpikir apa. Feng Yun tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Sampai sekarang, dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Feng Qingcheng membunuh Tan Yun. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun kemudian jatuh ke pikiran semua orang seperti bom berat, menggelengkan kepala semua orang. Saya merasa dunia ini benar-benar gila. Tapi Tan Yun menjulurkan satu jarinya dan menunjuk leluhur dari 8 divisi di atas panggung. Apakah kamu masih membutuhkan penilaian rune? Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa penguasaan jimat Anda tidak diragukan lagi mengalahkan batu dengan telur dibandingkan dengan saya. Mendengar pidato itu, Tuoba Qingtian, penguasa besar Fumai, mengangkat langit di menara giok. Tubuh tuanya yang besar tiba-tiba bergetar dan meraung dengan marah, "Aku benar-benar tidak percaya. Kamu akan sangat memberontak. Aku tidak percaya, aku tidak percaya." Ketika Tuoba Qingtian meraung, tidak ada yang menemukannya. Kelicikan di matanya melintas, jadi dia berkata dengan keras, "Patriark kecil, ada rune di bawah-bawahannya. Selama kamu bisa melihat kelas, atribut, dan asal rune, kamu akan menang."